Rudiana, ayah kandung almarhum Eki dicecar berbagai pertanyaan yang dilontarkan Hotman Paris. Pernyataan Ibtu Rudiana selama ini paling ditunggu publik. Sebab, Ibtu Rudiana disebut mengetahui peristiwa kasus Vina Cirebon. Kini Ibtu Rudiana tak lagi ragu menampakkan dirinya sekaligus memberi beragam keterangan. Saat konferensi pers yang diadakan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina di Jakarta, beberapa waktu lalu, Hotman Paris bertanya sejumlah hal. Dari mana kenal Dede dan Aep sampai tahu dia adalah saksinya, ujar Hotman Paris dilihat tribunnewsbogor.com. Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Rudiana menjelaskan tidak melihat adanya CCTV yang mengarah ke TKP, sementara Aep dan Dede terlihat di tempat cuci steam. Kemudian ada Dede dan Aep depan cuci steam. Terus disamperin. Semua orang ditanya tapi Aep dan Dede yang kasih info, kata Rudiana. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana pun mengatakan penangkapan para terpidana kasus tersebut bukan rekayasa, melainkan kesaksian Aep dan Dede. Dia menerangkan dari kesaksian tersebut, penyidik kepolisian lantas mengembangkan ke penyidikan. Saya mendasari informasi saudara Aep dan Dede yang melihat ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Dilihatkan foto motor yang ada di Polsek Talun, jelasnya. Rudiana mengungkapkan Aep mengaku mengetahui wajah para pelaku yang saat ini menjadi terpidana. Info Aep hafal orangnya. Saya tukar nomor sama Aep. Aep menginfokan orang yang ribut-ribut kumpul di sekitar SMP 11. Saya ke sana baik-baik untuk mengajak mereka ikut ke kantor. Sudah di kantor, mereka mengakui mereka yang melakukan. Itu dasar tersebut, paparnya. Sementara itu, Aep, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut Aep kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Ya, ayah Aep, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover,
ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Hotman Paris ikut menyoroti Deddy Mulyadi yang sempat ditolak menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Bahkan Hotman Paris terang-terangan meminta Deddy Mulyadi berhenti mengawal kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menyebut Deddy Mulyadi terlalu memanfaatkan kasus Vina Cirebon untuk kampanye Pilgub Jabar 2024. Deddy Mulyadi sebelumnya diminta keluar ruang sidang oleh hakim yang memimpin sidang PK Saka Tatal, Rizka Yunia di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Padahal Deddy Mulyadi diminta Titin Prialianti dan Farhad Abbas CS untuk menjadi saksi sidang PK Saka Tatal. Hanya saja Deddy Mulyadi minta hadir bersama Dede Riswanto, teman AF yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Namun menurut Deddy Mulyadi, Dede Riswanto tak mendapat izin dari kuasa hukumnya, Oto Hasibuan CS. Menanggapi itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris justru merasa heran atas penunjukan Deddy Mulyadi menjadi saksi sidang PK Saka Tatal. Hotman Paris bahkan menyemprot Deddy Mulyadi agar tidak memanfaatkan kasus Vina untuk ajang kampanye Pilgub Jabar 2024. Aku juga bingung itu orang, kok ngapain dia maju ke Persidnagan dia kan bukan saksi. Sudah cukuplah kampanyenya, sudah cukuplah, kata Hotman Paris. Hotman Paris menekankan bahwa Deddy Mulyadi tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok. Anda masih kalah populer sama gua ya, kata Hotman Paris. Perlu diingat syarat menjadi saksi diantaranya harus merasakan, mengalami dan mengetahui. Hotman Paris justru menilai Dede Riswanto dan kuasa hukumnya mengambil keputusan tepat tak datang ke sidang PK Saka Tatal. Dede pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar, kata Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, jika datang ke sidang PK Saka Tatal dan mengakui telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto bisa saja langsung ditahan. Sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, bisa dipenjara karena sumpah palsu, kata Hotman Paris. Ayah Eki, Ibtu Rudiana ternyata sempat berusaha membujuk Hotman Paris menjadi pengacaranya. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris sendiri di media sosial Instagramnya pada Rabu, 31 Juli 2024. Diketahui saat ini Hotman Paris adalah kuasa hukum dari keluarga Vina. Ternyata di sela-sela mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku berulang kali dihubungi oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga kerap mengajak Hotman Paris untuk bertemu. Tujuannya tak lain adalah agar Hotman Paris bersedia menjadi pengacara Kapolsek Kapetakan tersebut. Rudiana sudah lama dan berulang-ulang meminta Hotman untuk jadi kuasa hukum ya tapi Hotman tolak. Rudiana juga minta temu tapi Hotman tolak, tulis Hotman Paris. Lalu Hotman Paris menceritakan peristiwa di balik hadirnya Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris mengaku kala itu niatnya hanya ingin konpres dengan keluarga Vina. Namun Ibtu Rudiana menghubungi asistennya dan memohon agar bisa ikut tampil. Tapi saat Hotman konpres dengan keluarga almarhum Vina dari pagi Rudiana minta via pengacara Putri memohon agar bisa hadir di konpres di Cirebon dengan keluarga Vina. Tahu aja Rudiana mana pengacara berbobot? Tapi Hotman tetap say no to Rudiana, tulis Hotman Paris.